Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibihil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin hadirat muslimin muslimat, alhamdulillah kita kedatangan tamu Syekh Abdurrahman bin Jabali dari Mesir, pemegang qiraat Asyrah, sanad qiraat Asyrah, dan beliau memegang 2 makra di Suhaj, provinsi Suhaj. 2 makra itu tempat madrasah untuk para guru-guru qiraat di sana. Alhamdulillah. Mudirnya Bang ya, mungkin mudirnya. Kalau dia mau ke sini meluangkan waktunya, bahkan kalau bisa hijrah ke Indonesia dan mati di Indonesia. Alhamdulillah. Kuburan di Indonesia. Seperti para sahabat, lahir di Mekah Madinah, meninggal di di Suriah, di Yordan. Sehingga Allah Ta'ala supaya Rasulullah SAW dari Mekah hijrah ke Madinah, mati di Madinah selamanya. Nah, maka kita ingin mendengar paparan dari Syekh Abdurrahman bin Jabali, apa tujuan beliau kesini dan harapan beliau, sehingga beliau mau-maunya meninggalkan negeri beliau tercinta di Mesir yang banyak ulama itu, mau ke Indonesia. Masya Allah. Mari kita mulai. Saya Ismail bertanya, mungkin taruh dulu dia. عايزين أول حاجة تعرفنا بحضرتك. تمام. بالك بعدين عايزين تقول لنا يعني إيه الهدف من مجيئك لإندونيسيا بشكل عام. تمام. الاسم عبد الرحمن حسن محمد حسن الجبالي. نعم. شيخ عموم المقارئ بمحافظة سوهاج جمهورية مصر العربية. نعم. شيخ مقرأة النور بالقاهرة. معايا إجازة من الشيخ المعصراوي حفص عن عاصم. نعم. ومعايا إجازة من الشيخ طه الأسيوطي عن حسين جبريل عن الزيات في الكبرى، العشرة الكبرى. ومعايا الأربع الشواذ عن الشيخ أنور صبحي بالمنوفية. أبا شواذ الله بعد قراءات yang syahid. نعم. نعم. ومجيئي إلى أندونيسيا ابتغاء لوجه الله علشان أعلم المسلمين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالنية لله عز وجل، وإحنا جايين عشان نعلم المسلمين ونعلم أهل أندونيسيا قراءة القرآن الصحيحة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى البلدان المجاورة لو هم كانوا عاوزين قراءات ولا أي حاجة احنا يعني مستعدين. Jadi nama beliau Syekh Abdurrahman, singkatnya Abdurrahman Al-Jibali. Beliau berapa kali di Mesir, dia guru tempat besar yang urus para guru. Jadi guru-guru disebutkan. Di sana kan tempat Maqra itu setiap tahun dikumpulkan semua guru-guru, lalu diperiksa bacaan mereka itu benar enggak, ada yang salah enggak. Itulah butuh guru lebih besar lagi. Nah, itulah tugas beliau. Salah satu Maqra di Maqraatun Nur di Kairo, Mesir. Salah satunya lagi di kota besar Suhaj. Nah, beliau yang tanggung jawabnya langsung dari pemerintah, dari bagian Kementerian Agama, dari bagian Al-Quran. Dan kata beliau tadi, ya tujuan besar kalau ahli Al-Quran udah sampai tingkat beliau itu, pastilah tujuannya dia ngajar Al-Quran. Seperti Rasulullah kata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Apalagi sesudah saya sampaikan ke beliau dulu perkenalan bahwa di sini di Indonesia kita sangat butuh guru-guru yang besar, sangat butuh guru-guru yang mengkoreksikan bacaan-bacaan santri-santri dan orang kita di Indonesia ini. Alhamdulillah beliau langsung respon dan beliau bilang insyaallah siap mengabdi untuk Allah dan untuk Al-Quran. Kemudian kira-kira beliau ini selain mengajar, punya harapan untuk bangsa Indonesia, Abdul Bilad ini pikir apa yang kemudian bagaimana cara beliau mewujudkannya? Atau beliau punya fikrah, punya pikir cara tujuannya ingin mengajar, tapi mungkin punya dengan pengalaman beliau sama di Mesir, pikir bagaimana cara Indonesia Maksudnya cara bisa biar tercapai tujuan ini. Barangkali kita bisa kayak nasihatin lebih ya. Ya seperti tadi, لو بسأل حضرتك
احتياجاتك الوقت عشان تحقق الهدف اللي انت قلت عليه. وطبعا انا بسأل الامكانيات من ناحيه المكان، من ناحيه كذا، من ناحيه كذا. طبعا عاوزين مكان واحتياجات المكان، يعني لأي طلب احنا مستعدين، واحتياجاتي مثلا واحتياجات الشيخ محمد معايا، عشان احنا إحنا معانا أسر وكده. Jadi kata beliau yang pertama ya pastilah tempat yang berfasilitas. Fasilitas maksudnya untuk para guru, untuk tim pengurus dan untuk santri. Karena kalau kita sendiri, kita siap mau 1.000 santri siap, mau 10.000 siap. Yang penting ada tempat untuk 10.000 santri misalnya enggak, ya kalau tempatnya cuma cukup 5 ya terpaksa terima 5. Kalau tempatnya cukup 50 ya terima 50 kan. Nah, jadi masalah pertama tanah dan fasilitas. Keluarga tentunya ya. Ya, Masih ada istri ya? ada. Jadi mau nikah sini jalan. Insyaallah. Taib, beliau ini tentu melihat Indonesia selama, kira-kira pandangannya apa selama di sini? Kalau ini masih baru banget tapi boleh. Boleh nggak apa-apa. Lamhah ini. نعم. ومع ان حضرتك لسه جديد يعني في اندونيسيا، لسه ما كونتش خبره كافيه، ولكن ايش الشعور اللي حضرتك حسيت او الشعور اللي تكون عند حضرتك عن اندونيسيا في خلال الايام البسيطه الماضيه؟ بلدة طيبة ورب غفور. الله اكبر. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, saya ini sudah pernah alhamdulillah Allah beri rezeki belajar di Azhar tahun 1997 di awal-awal azma Iqtisadiyah. Allah. Jadi ketika saya tiba ke Mesir, dolar dari 2.300 per dolar melonjak sampai 14.000. 14. Kemudian penggantian B.J. Habibie sebagai presiden dengan Soeharto turun, tapi dan kami alhamdulillah ketika itu tidak bisa dapat kiriman dari orang tua, karena semua pengiriman dibatasi, di stop pemerintah untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar lagi, sehingga kami tidak punya uang. Banyak orang tua mengirim pun tidak bisa. Kemudian ada yang mau haji kerja, tapi kali itu haji pada tahun baru. Tahun pertama tidak boleh haji, yang kedua boleh haji. Maka banyak kesulitan. Alhamdulillah Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala membuka hati para ulama Azhar, para pemilik Mesir. Mereka bersatu padu, tolong menolong, bahu-bahu, akhirnya mengumpulkan tabarruat, memberi beasiswa pada semua pelajar Indonesia. Allah. Yang ketika itu cuma 3.000 orang. Allah. Masjid. Para ulama bercita di masjid-masjid, bercita di mimbar-mimbar, bagaimana kita menolong orang Indonesia, Malaysia, Thailand, yang kebetulan sedang krisis yang paling besar Indonesia, Thailand. Malaysia tidak terlalu. Karena mereka mengatakan kita tidak bisa berdakwah ke Indonesia, anak-anak santri pelajar yang ke masjid ini kita biayai, kalau mereka pulang ya dai pulang berjuang untuk menegakkan agama, syiar agama Indonesia. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Saya tidak lupa nih. Ana uhibbu Masr wallah. Wa Misr tuhibbu. Allah. Jadi kami betul dengan sebab beliau, maka kami malu bila ada orang orang Mesir di sini kami tidak sambut. Mudah-mudahan para rekan-rekan yang dulu telah merasakan kedermawanan para ulama Mesir, para masyarakat Mesir yang dengan keberkahan doa mereka dan ta'awun mereka beliau takwa, kita bisa menamatkan pendidikan di Mesir. Ada yang S1 dan sebagainya. Sekarang ada ulama-ulama Mesir ini ingin memajukan pendidikan Indonesia. Saya menyampaikan seperti ini, mudah-mudahan dapat menyampaikan ini semua kepada para ulama, umaro dan siapa saja yang ingin berkontribusi untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Bersama-sama dengan saya Ismail dan saya Abdul Rahman Jabari. Hadam ini masih banyak, Allah Ta'ala menerima
niat kita mengambilkan mudahkan berkahi Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.